majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat. Wassalatu wassalamu ala abdihi alladzi istafa wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil iqabi wal jazaa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'ina wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat yang hadir bersama di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Urbani 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah SWT masih memberikan nikmatnya kepada kita dan mengizinkan kita untuk hadir di rumahnya ini. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang diterima, sehingga ketika pulang kita pun mendapatkan ampunan dan hadiah bersama-sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hari itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin lama semakin terasa dan bertambah. Selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menyuruh kita, menganjurkan kita untuk selalu menjaga keimanan ini, dan salah satu daripada caranya adalah dengan sentiasa duduk mengaji, memperbaharui iman dengan duduk dalam pengajian. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam juga bersambung kepada anak istri, keturunannya, para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, amin. Ma'asyarul kiram, kembali masih dalam bab Jumalil Faraid, tentang kewajiban-kewajiban yang Allah sebutkan secara mujmal, secara global, garis besar dalam Al-Quranul Karim. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan perinciannya, kaifiyat dan waktunya. Dan terakhir kita pada alinea 504, wa qala Allahu fis salah,
Allah berfirman tentang masalah salat. Masih tentang masalah salat. Kemarin juga tentang salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surah An-Nisa ayat 102. Sesungguhnya salat itu wajib atas orang-orang beriman menurut waktu yang ditentukan. Menurut waktu yang ditentukan. Artinya salat itu dilakukan di dalam waktu dan dengan kaifiat yang sudah tertentu. Bil munasabah, mungkin wallahu alam tadi di rakaat pertama imam ruku di ayat sajdah, kharru sujadan wa bukiya. Sebagian mungkin ragu apakah sujud atau tidak, termasuk saya yang sujud tadi. Tapi ternyata sami Allahu liman hamidah. Nah, siapa yang kasusnya langsung sujud kemudian bangkit? Nah, apakah dia mengulang salatnya atau membatalkan salatnya atau tidak? Ini masuk dalam pembahasan tadarukul arkan. Bila dari awal kita sudah bersama imam, lalu terjadi ketinggalan rukun karena tidak disengaja, dikira tadi sujud ternyata tidak. Maka kalau ada yang sujud, maka ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka dia ruku dan cepat mendapatkan imam dalam keadaan i'tidal. Karena tadaruk rukunun wahid, satu rukun masih ditolerir, seperti dalam pembahasan dalam fikih Asy-Syafi'iyah seperti disebut kalau Ibnu Rif'ah dalam Al-Matlab Al-'Ali. Tapi kalau sudah dua rukun ketinggalan, kita terpaksa mengulang salat. Nah, kalau ada tadi sujud saja tidak ikut ruku, berarti salatnya harus diulang. Harus diulang sekarang. Tapi kalau tidak, alhamdulillah. Allahumma musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fabayyana Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menjelaskan tilkal mawaqit anillah, tilkal mawaqit Rasulullah SAW menjelaskan dari Allah juga keterangan itu. Waktu salat. Wa sallas salawati liwaqtiha. Dan Nabi salat menunaikan seluruh salat tepat pada waktunya. Setelah Nabi di Isra dan Mi'rajkan, besoknya Jibril datang mengajarkan. Di hari pertama Jibril salat 5 waktu bersama Nabi di awal waktu. Di awal waktu. Kemudian hari kedua beliau Jibril didatangi Jibril lagi di salat di akhir waktu. Lalu Jibril mengatakan baina hadaini as-salah, atau waktu as-salah. Waktu salat itu antara dua waktu ini. Jadi awal dan akhir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fabayyana Rasulullah SAW anillahi tilkal mawqit wa sallas salawatil waqtiha. Nabi salat 5 waktu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan pada umumnya salat di awal waktu diutamakan. Tapi boleh dilakukan dalam kondisi tertentu di akhir waktu. Ulama membagi waktu menjadi 3. Waktu al-mukhayyar, yaitu waktu yang boleh kita memilih. Waktu muwassa, waktu yang masih lapang. Wa al-mudayyiq, yaitu di akhir waktu. Dan pada umumnya as-salatu li awal waqtiha afdal. Kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullah, salat asar bagi beliau disunnahkan atau dianjurkan di akhir waktu lebih afdal. Alasannya adalah sebab ketika dilambatkan salat itu, maka pikirannya selalu mengingat apa? Ingat salat. Jadi karena mengingat salat itu, maka dia ingin dilambatkan. Tapi ini ala khilaf, ini berbeda dengan pendapat jumhur. Kemudian konteksnya, ini sebagian kadang memanfaatkan pendapat Abu Hanifah untuk melambatkan salat, khususnya asar.
Dilambatkan sholat karena Abu Hanifah katanya lambat sholatnya katanya. Dia lupa bahwa maksud Imam Abu Hanifah bersama imam. Pahamnya enggak? Misalnya di Masjid Zaid bin Thabit ini imamnya mazhabnya Hanafi. Lalu sholat asarnya di waktu yang ketiga. Di waktu yang ketiga. Waktu yang akhir waktu. Lalu kita ikut imam. Karena dia mazhabnya Hanafi. Tapi di sini apa mazhabnya? Tidak jelas. Rupanya tidak bermazhab di sini kaum muslimin. Baik, di awal waktu atau di akhir waktu. Nah, maksud daripada Imam Abu Hanifah itu adalah imam melambatkan salat asar itu di akhir waktu untuk dan berjamaah. Tapi kalau seandainya karena melambatkan salat itu hilang jemaah, maka tidak ada. Imam Abu Hanifah tidak mengatakan itu. Jelas ya? Imam Abu Hanifah tidak mengatakan itu lebih afdal. Tetap berjamaah lebih afdal. Tapi bila imam melambatkan baru enggak, bila imam melambatkan baru dibilangnya afdal tadi. Jelas? Jadi salatnya konteksnya salat berjamaah, bukan sendiri. Nah, ini kadang tidak diambil secara penuh dari pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sama dengan ketika bayar zakat fitrah dengan uang. Imam Abu Hanifah bukan menjadikan itu dasar utama, tapi seolah-olah itu dasar utama, sehingga terjadi pula semacam perang dingin antara para ustaz. Itu jangan dipaksa-paksakan itu pendapat ini. Bukan, Imam Abu Hanifah pada asasnya pendapatnya sama dengan jumhur, yaitu dibayar dengan uang, dibayar dengan bahan makanan. Tetapi bila dibutuhkan betul oleh penerima dalam bentuk uang, boleh, kata Imam Abu Hanifah, bukan dianjurkan. Ini sekarang sebaliknya seolah-olah dianjurkan. Akhirnya fikih itu tidak pakai fikih lagi, tapi adalah menurut keinginan. Allah musta'an. Abu Hanifah sepakat awalnya dengan jumhur Ahmad, Syafi'i, Malik, bahwasanya hukum asalnya zakat fitrah itu dibayar dengan bukan beras, dengan bahan makanan. Kan waktu itu mereka tidak makan beras, dengan bahan makanan pokok. Tetapi bila dalam kondisi dibutuhkan dalam bentuk uang, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dibayar dengan uang. Yang lain tetap mengatakan tidak. Wallahu a'lam. Bukan dianjurkan dari uang dari awal, tidak. Iya, bukan dianjurkan dari awal, tidak, tapi di saat dibutuhkan. Idza ihtaja an-nas ila al-qimah. Tapi sekarang seolah-olah digambarkan bahwa pokoknya dari awal bebas bayar dengan harganya. Wallahu musta'an. Baik, kaum muslimin, fa husira yaum al-ahzab. Nabi pada umumnya salat pada waktunya, tapi pada perang Ahzab kemarin kan sampai di sini nih, perang Ahzab yaitu perang Khandaq, di mana disebut dengan Ahzab. Ahzab itu jamak hizb. Hizb itu adalah kalau sekarang maknanya partai, kalau dulu makna aslinya golongan. Kenapa dengan Ahzab? Karena seluruh kabilah Arab kecuali kabilah Arab ikut mengambil peran. Jadi bukan multinasional, multi kabilah Arab. Ya, sepakat memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Maka disebutlah Al-Ahzab. Kalau lebih tepatnya pasukan sekutu. Sekutu. Tapi sekutunya bukan Amerika, Inggris dan Prancis, tidak. Sekutunya di sini adalah kabilah Arab waktu itu. Sampai mereka menghimpun kekuatan 10.000 orang. 10.000 orang. Lengkap dengan logistik yang lebih dari cukup, dan juga sampai juga membawa grup drum bandnya, grup penghiburnya, yaitu para hamba-hamba sahaya yang ditugaskan untuk menyemangati para
pasukan. Jadi ternyata dari zaman jahiliyah sudah ada grup-grup penyanyi yang memberi semangat kepada pasukan sejak jahiliyah. Tapi kaum muslimin ada apa enggak? Di pihak kaum muslimin ada apa enggak? Hah? Bapak punya bukti? Hah? Ada apa enggak? Hah? Baca Quran aja. Baca Quran kesat hati katanya. Allah musta'an. Ada orang bilang kalau baca Quran koye dehnya. Baca hadis keras katanya. Padahal Nabi SAW adalah arfaqun nas. Orang yang paling lembut. Ahlamun nas. Orang yang paling santun. Lalu kalau ikut hadis, Quran dan hadis keras. Padahal Allah adalah Al-Latiful Khabir. Maha lembut. Allah maha karim. Maha rahman. Maha rahim. Lalu kalau baca Quran keras hati katanya. Ini yang menyebut mungkin keras juga hatinya nih. Karena jarang baca Quran dan hadis. Kalau ikut Al-Quran dan hadis itu yang lembut. Karena Allah SWT yuridullahu bikumul yusr. Nah, cuman masalahnya kita kadang-kadang salah menerapkan Al-Quran dan hadis. Itu masalahnya. Suka cari yang keras-keras saja, yang lembut-lembut. Kalau enggak keras berarti namanya enggak bermanhaj itu. Baru bermanhaj setelah keras-keras. Itu yang masalah kita hari ini. Sehingga akhirnya tertuduhlah Al-Quran dan hadis mengeraskan hati. Semakin mengaji semakin keras hati. Sebenarnya bukan Quran yang salah, bukan hadisnya. Cara ngajinya barangkali yang keliru. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab Nabi SAW ketika berdakwah, jangankan duduk dengan orang yang bermaksiat, yang berdosa, yang bersalah. Dengan orang kafir dia juga duduk berdakwah. Kita tidak sadar beda masjid, tidak mau duduk lagi berbincang, berdialog. Tidak mau lagi menyampaikan. Nasihatilah ini nomornya Ustaz tuh. Tidak akan diterimanya. Sudah diputuskan tidak akan dapat hidayah. Dah pernah itu atau belum? Kan enggak kan? Cuman itulah sudah diputuskan. Siapa itu? Oh, si anu enggak bakal itu. Itu sudah ahli neraka. Nanti yang payahnya kita. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya gara-gara itu orang menuduh kalau baca sunnah, baca hadis, baca athar pasti jadi orang keras dan kasar. Ini masalah kita. Ma'asyiral kiram. Jadi mereka berkumpul untuk menghabisi Nabi SAW. Targetnya mau Madinah. Targetnya Madinah. Kalau Madinah sudah hancur, dia habis. Habis karena itu pusat pemerintahan daulah Islamiyah. Ia juga belum, menurut mereka masih sangat muda. Kan baru umurnya 6 tahun. Perang Ahzab itu tahun ke-6 Hijriyah. Baru 6 tahun. Kan masih muda sekali. Negara baru berdiri 6 tahun. Kan masih muda sekali Ustaz. Awak aja yang sudah 76 tahun masih terasa masih muda juga. Masih diombang-ambingkan orang juga kita sekarang. Iya kan? Iya. Iya masih. Kita sama kita aja sudah saling mudah diadu semuanya. Sampai hari ini kita mudah diadu domba oleh orang luar. Awak sendiri diadu domba orang. Ya, karena memang umat Islam juga suka diadu domba. Sikit aja disulut terjadi permusuhan. Akibat apa? Karena kita masih merasa berdarah, masih darah muda. Ma'asyiral kiram. Jadi ini mereka berkumpul untuk ini. Tapi alhamdulillah walakinnallah sallam, Allah yang menyelamatkan. Ada ide bagus dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, karena beliau dulu dari Persia dan dia sudah mengetahui seluk-beluk cara berperangnya orang Persia dulu. Dan orang Arab dulu tidak ada tahu istilah perang gerilya, nggak ada. Mereka perangnya perang berhadapan head to head. Tapi kalau orang-orang Persia, Romawi udah biasa perang gerilya, tembak sembunyi. Tembak, kalau mereka enggak. Kalau nembak itu memang harus maju ke depan. Tidak ada istilah sembunyi. Kalau kita lempar batu sembunyi. Nah, kalau mereka Arab enggak. Bahkan sebelum perang ada perang tandingnya.
Jadi memang betul-betul perangnya betul-betul terbuka. Nah, ketika Salman mengusulkan, karena berkekuatan sangat-sangat tidak berimbang, 10.000 dengan perlengkapan penuh, tadi saya katakan, sampai grup drum bandnya pun lengkap. Grup pemusiknya, grup penyanyinya, biduanita, dan biduanita masa itu, dari masa jahiliyah lagi, yang menjadi biduanita itu tidak boleh orang merdeka, selalu hamba sahaya. Jadi dulu profesi itu bukan profesi orang merdeka. Dulu, sekarang saya tidak tahu. Ya, kalau dulu itu profesi orang-orang hamba sahaya. Bahkan dalam masalah pembahasan fikih, bila seorang hamba sahaya yang sudah dibeli ternyata ahli menyanyi, boleh dikembalikan karena ini dianggap aib. Dianggap aib di kalangan kaum muslimin tentunya. Di kalangan kaum muslimin. Bila Pak Edi misalnya beli seorang budak perempuan, ya, dan masya Allah cantik pula, nah, dan pokoknya rajin, cuma ternyata sambil masak dia menyanyi, nyanyi lagu cinta pula, lagu cinta. Akhirnya terasa mudah lagi hati kita buatnya kan. Akhirnya Pak Edi tidak tahan, akhirnya panggil atau telepon si penjual, mohon maaf Pak, saya tidak jadi mau beli ini. Kenapa? Ternyata pandai menyanyi, bikin saya seolah-olah umur 18 tahun lagi katanya. Akhirnya dikembalikan. Secara fikih ini masuk aib yang membolehkan seorang mengembalikan membatalkan jual beli tadi. Ma'asyiral kiram, mereka dengan perlengkapan logistik, makanan, persenjataan yang super lengkap pada masa itu. Di sebelah Nabi SAW dalam kondisi yang sangat sederhana, bahkan di bawah sederhana, 1.600 orang, makanan yang serba kurang, sampai Nabi SAW mengikat perutnya dengan batu. Demikian juga sahabat dekatnya Abu Bakar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, sampai-sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma merasa sedih melihat itu. Dia berlari ke rumah menanyakan ada makanan atau tidak di rumahnya. Subhanallah. Lalu istrinya bilang ada seekor anak kambing jarum, kemudian ada satu sa' itu semacam satu gantang sawiq, yaitu tepung. Akhirnya dia bilang kita biarkan makanan, cukuplah untuk 5 atau 6 orang. Seekor kambing 5 atau 6 orang. Kalau kita 5 atau 6 RT. Itu aja bedanya. Habis itu kita nak merengkang pula, lebih hebat, lebih pintar dari awak makan goreng ubi, pucuk ubi. Lebih cerdas pula daripada mereka. Allah musta'an. Kadang lucu-lucu. Ada sebagian orang kadang-kadang tidak sadar diuntung, tidak sadar diuntung. Kadang bicara tinggi, kemampuan rendah. Saleo godang, kemampuan tenaga kurang. Allah musta'an. Akhirnya pandai mencemooh, merendahkan dan sebagainya. Ala kuliah. Jadi satu ekor kambing, satu sa' tempat mud, tepung, lalu dibuat makanan. Cukup untuk 5 atau 6 orang. Begitulah biasanya. Akhirnya Jabir setelah masak datang ke Nabi SAW dan berbisik ke tengah Nabi, ya Rasulullah, ada sedikit makanan. Ya, ada sedikit makanan khusus untukmu dan para sahabat dekatmu. Dia sambil menangis, disampaikan itu. Rasulullah SAW menengok dia berbisik, kan tahu dia ini takut diketahui orang ramai. Pasukan sedang lapar semua. Akhirnya Nabi mengumumkan, makan siang atau makan malam kalian hari ini di rumah Jabir. Kira-kira Pak Edi gimana? Ya, misalnya Pak Edi bisik setelah kajian nih, Ustaz, kita sarapan dengan saya, bawalah 3-4 orang. Lalu saya umumkan, Assalamualaikum warahmatullahi. Sarapan kita pagi ini ditanggung oleh Pak. Gimana kira-kira? Sibuk nelpon sana sini, bisa minjam dulu.
Jadi begitulah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Akhirnya Jabir berlari ke rumah karena Nabi mengumumkan ke 1.600 orang. Gimana caranya? Akhirnya dia berlari, Nabi ajak orang semua ke sini. Tapi istrinya bilang, abang ngomongnya seperti apa? Abang dah bilang cukup untuk 5 atau 6 orang. Tapi Nabi umumkan. Kalau Nabi umumkan itu tanggung jawab beliau. Bukan tanggung jawab kita. Subhanallah. Akhirnya mereka karena rumah kecil masuk 10 orang. Nabi belum makan. Dikasih makan dulu pasukannya, Nabi yang sendokkan karena barakah. Kalau awak yang sendokkan enggak kan? Kalau kita sendok ambil untuk kita dulu ya enggak? Nah, kalau Nabi dah disendokkan masing-masing dah makan 10. Berapa lama nunggunya itu? 10 orang enggak habis-habis itu makanan. Wah, subhanallah, mukjizat, barakah. Dah habis-habis sampai seluruhnya makan. Setelah seluruh pasukan makan, baru Nabi, Abu Bakar, Umar dan yang petinggi-petinggi makan. Ini yang susah, karena tidak ada mukjizat kan. Kalau kita kan petinggi dulu makan, yang lain habis makan nganter yang kenyang-kenyang itu dulu. Tak kapan makannya. Saya pernah menyaksikan juga di sebuah tempat di rumah makan. Ya, anak buahnya sudah lama datang, nunggu makanan, tapi tidak makan. Lepas itu datang petinggi-petinggi, mereka makan, jaga para petinggi. Selesai makan, mereka harus juga mengikuti. Lalu saya bilang, kenapa tidak dibuatkan sama aja makan sekalian? Itu yang saya tak ngerti. Kalau kita petinggi, ya orang itu justru tenaganya lebih banyak dibutuhkan dari kita. Kita semuanya dilayani. Mereka semuanya melayani. Ya, ada acara mereka yang duluan sampai ke lapangan. Selesai acara mereka yang paling terakhir pulang. Harusnya kasih mereka makan. Biar mereka bertenaga dan sehat. Lepas itu nyaman kita. Kalau tidak boleh sama-sama makan, suruh mereka dulu makan. Ya kan mereka sudah sampai kita mau makan dulu lebih duluan. Kasih aja, kalian dulu makan ya. Nanti selesai kalian makan, tolong jaga kami makan. Bolehlah begitu. Ini enggak. Selesai makan juga enggak ada kesempatan makan bagi mereka. Ini perlu kejelian para pimpinan. Begitu ya. Jadi harus kejelian. Anda juga sering juga menyaksikan ajudan kadang-kadang harus nginap di tempat yang jauh. Alasannya ya menurut SBU, standarisasi biaya umum dari Kementerian Keuangan, antara anggaplah misalnya wali kota dengan ajudannya jauh beda kelas kan. Wali kota kelas hotelnya mungkin 2.500.000 ke atas semalam, ini 150 semalam. Itu kan jauh bedanya. Kemudian mereka tempatnya jauh sekali. Kemudian pulangnya lambat. Besok harus siap sebelum subuh dah datang lagi ke lokasi. Nah juga ini harus ada kebijakan. Ya, kalau memang waktunya dibutuhkan, tenaganya dibutuhkan, harus dekat-dekat. Ya, kalau tidak ada anggaran, Pak Wali Kota keluarkan anggaran pribadinya, kan uang sakunya juga lebih besar kok. Ya, itu usulan, bukan perintah. Mana saya bisa merintah, Pak, itu usulannya. Supaya pejabat-pejabat itu akhirnya orang-orang yang bekerja dengannya habis itu enggak sakit, tetap sehat. Ini kan banyak yang sakit gara-gara makan kurang, tidur kurang, kerja banyak maksimal. Tapi itu usulan saya. Mungkin kalau bisa semua aturan kan dibuat orang, usulkan, buat aturan. Nah, Allah musta'an. Baik. Setelah itu selesai semuanya makan, baru Nabi SAW dengan para petinggi itu makan. Wallahu musta'an. Nah, pada perang Ahzab itu Nabi SAW dikepung dari seluruh penjuru. Walaupun sudah ada khandak, parit yang tidak bisa diseberangi karena para pemanah kaum muslimin berjaga-jaga di situ. Tetapi tetap dalam kondisi ketakutan kaum muslimin. Ya, karena parit yang ukurannya tidak bisa dilompat oleh ini. Tetapi kalau tidak dijaga, tentu mereka nyebrang kan? Tentu mereka nyebrang. Subhanallah. Tapi subhanallah,
pada waktu itu Allah SWT menggambarkan wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa, sampai orang-orang mukmin sendiri merasa khawatir ini akhir dari sejarah kita, sampai hati sudah naik ke kerongkongan saking ketakutannya. Tapi subhanallah, Allah menyelamatkan. Nah, saat itu fahusira yaumal ahzabi falam yaqdir ala salati fi waqtiha. Nabi karena dikepung pada perang Ahzab itu sehingga tidak memungkinkan beliau salat pada waktunya karena disibukkan. Fa akharaha lil uzur. Lalu Nabi SAW lambatkan karena ada uzur tadi. Karena ada uzur. Hatta shalla adh-dhuhra wal 'ashra wal maghriba wal isya'a fi maqamin wahid. Sampai Nabi akhirnya salat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu maghrib. Menjelang isya pula di satu waktu. Wa fi maqamin wahid, di satu tempat. Akhirnya 4 salat dalam satu waktu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini terjadi pada perang Ahzab. Nanti dinasakh. Tapi ada sebagian mungkin baca kejadian ini, Nabi menjamak salat 4 waktu ketika dia musafir ke suatu tugas misalnya luar negara atau luar daerah, dijamaknya pula 4 kali salat. Kadang-kadang itulah kaum muslimin dan muslimat, macam-macam orang nih, kadang kalau sudah tinggi gelarnya tidak mau lagi belajar, tinggal titelnya, kadang-kadang tidak mau belajar. Ada di antara orang-orang yang dianggap berilmu juga tidak pernah menjamak qasar salat dalam musafir. Kalau ada teman-temannya menjamak dan qasar, dia salat sendiri aja, tetap tidak dijamak dan juga tidak di qasar. Alasannya apa? Susah pasang niatnya. Ini yang aneh juga alasannya. Memasang niat itu payah. Rupanya ada syarat-syarat. Ya, karena kan orang bikin syarat-syarat sendiri kadang. Padahal niat itu cukup dalam hati. Tidak ada aturannya mesti antara al dengan bar misalnya. Yang penting ketika antum melaksanakan terniat. Macam sholat subuh tadi. Niatnya apa? Sholat subuh dan lillahi ta'ala. Mengikut imam. Artinya antum bapak duduk atau enfon berdiri di belakang. Tentu maknanya karena bapak siap jadi imam. Makmum. Nah, ketika kita imam tadi maju ke depan sendiri, dia siap jadi imam. Sudah niat itu. Sudah niat. Datang ke rumah Allah ini untuk salat. Pasti di rumah saja, lillah, apalagi ke masjid. Jadi jangan dipersulit. Tapi karena katanya sulit memasang niat, akhirnya tak pernah jamak dan qasar. Dan susah pula berjamaah. Karena berjamaah tambah pula lagi katanya. Ya kalau sendiri kan tinggal adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau berjamaah, makmuman, tambah satu kata lagi. Ini tambah sulit lagi. Apalagi menggabungkan dua salat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dimati Allah. Makanya agama ini sebenarnya yusur. Tapi ketika dibahas menjadi lebih sulit. Sederhana. Kaum muslimin dan muslimat tapi dipersulit oleh. Sama dengan akidah. Datang berita dari Allah dan Rasul, yakini seperti itu. Lalu datang orang bikin kaedah akhirnya dia sendiri susah memahaminya, apalagi orang lain. Sampai dikatakan, oh ini tidak bisa paham orang awam nih katanya. Pada akidah itu untuk orang awam, untuk orang terdidik sama akidahnya, tidak ada bedanya. Lalu dibuat kayak rumus-rumus sehingga lahirlah istilah khawasul khawas dan seterusnya. Ini makamnya berbeda. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Akidah itu mudah dipahami. Berita yakini. Karena bahasanya jelas. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum. Kami tak utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya supaya dia jelaskan kepada mereka.
Berarti keterangan Nabi itu mestilah jelas. Kalau tidak jelas berarti tidak selesai tugas. Kalau tidak jelas berarti tidak selesai tugas. Nah, tiba-tiba kita katakan tidak, di zaman Nabi belum jelas. Sahabat itu tidak paham maknanya. Yang paham adalah kita. Nasallallahu salamatul afiyah. Ini akibat daripada mensulit agama ini. Baik kaum muslimin. Lalu Nabi SAW salat 4 waktu di 1 waktu. Lalu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalilnya atau sanadnya tentang kejadian ini. Qala akhbarana Muhammad ibn Ismail. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ismail ibn Abi Fudaik an ibni Abi Zi'bin, dari ibnu Abi Zi'bin Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Zi'bin al-Madani sahibul Muwatta. Dia menulis juga kitab Al-Muwatta seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala, dan dia lebih duluan atau lebih senior dari Imam Malik. Anil Maqburi, dari Maqburi yaitu Sa'id ibn Abi Sa'id Kaisan al-Maqburi al-Madani thiqatun, an Abdurrahman ibn Abi Sa'id, dari Abdurrahman ibn Abi Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, an Abi, dari bapaknya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, salah satu perawi hadis terbanyak yang paling banyak dari Nabi SAW. Qala, dia berkata, hubisna yaumal khandaq anis salah, pada perang Khandaq kami tertahan tidak bisa melaksanakan salat. Baik. Hatta kana ba'dal maghrib, sampai waktu setelah maghrib. Luar biasa itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bihuwiyyim minal lail, atau bihawiyyim minal lail, yaitu sampai cukup panjang malam. Nah, hatta kufina, sampai akhirnya kami ditolong Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika qaulullah, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah mewakili orang-orang beriman dalam perang itu. Artinya Allah datangkan, Allah kirimkan angin kencang yang menerbangkan kemah-kemah mereka, periuk-periuk mereka, sampai mereka lari ketakutan. Mungkin dikiranya ada senjata apa dari Nabi Ali. Mereka ketakutan. Ya, angin yang begitu kencang yang menerbangkan seluruh peralatan mereka, menerbangkan kemah-kemah mereka, hanya mereka lari tunggang langgang. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Allah akhirnya mencukupkan orang beriman dalam peperangan ini. Tidak perlu orang beriman yang melawan. Ada senjata, ada tentara Allah. Tentara Allah itu banyak. Ini tentara Allah itu banyak. Nah, tidak ada yang mengetahui wala ya'lam junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Allah itu kecuali Allah sendiri. Karena dia utus malaikat, karena dia utus angin, dia utus air, dia utus macam-macam makhluknya sebagai tentara yang akan mengalahkan, sehingga mereka kaum kafirin lari tunggang langgang. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, Allah itu maha kuat dan maha perkasa. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilalan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memanggil Bilal, fa amarahu fa aqama adh-dhuhra fa shallaha. Lalu dia perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan qamat, fa aqama adh-dhuhr, lalu dia qamat salat zuhur. Fasallaha, lalu Nabi salat zuhur. Fa ahsana salataha, tetap salatnya baik, bagus seperti biasa. Nah, kama kana yusalliha fi waqtiha, seolah-olah beliau salat di waktunya. Artinya tidak beda salatnya di awal waktu dengan salat di luar waktu ini. Artinya Nabi tetap bertenang salatnya, karena musuh sudah dikalahkan. Thumma aqama al-asra, kemudian Bilal qamat salat asar. Fa shallaha hakadha, Nabi pun salat asar di tempat yang sama dan seperti salat di awal atau di waktunya, tidak tergesa-gesa. Thumma aqama al-maghrib fa shallaha, kemudian Bilal qamat salat maghrib
dan Nabi SAW salat maghrib kadzalik seperti itu pula. Thumma aqama al-isya, kemudian qamat salat isya, fa shallaha kadzalika aidan, dan salat isya seperti itu pula. Jadi 4 rakaat. Tetap seperti ini. Qala wa dzalika qabla yunzala fi salatil khaufi. Ini sebelum turun ayat tentang salat khauf. Tentang salat dalam kondisi ketakutan, farijalan aw rukbana, yaitu fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam keadaan takut, fasallu rijalan, salatlah dalam keadaan berjalan, aw rukbana, atau dalam keadaan berkendaraan. Ini dalam kondisi takut yang bersangatan, mereka tidak bisa berdiri, maka mereka boleh sholat dalam keadaan seperti apa mereka bisa, sambil berlari, sambil berperang, sambil menyerang, sambil lari dan sebagainya. Mereka boleh sholat dalam kondisi itu. Dan sebelumnya kan tidak ada, sebelumnya belum turun. Maka melambatkan atau mengumpulkan 4 waktu ini dalam kondisi apapun sudah dinasakh dengan salat khauf. Dengan salat khauf, dalam keadaan takut boleh salat dalam keadaan seperti apapun, ya. Dan boleh pula di qasar. Boleh pula di qasar. Artinya salat 4 menjadi 2 seperti yang akan dijelaskan. Qala fa bayyana Abu Sa'id, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Abu Sa'id menjelaskan anna dzalika, bahwa Nabi menjamak 4 kali salat itu qabla yunzilallahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayat allati dzukirat fiha salatul khauf. Abu Sa'id Al-Khudri rawul hadis yang langsung menjelaskan bahwasanya itu terjadi menjamak 4 salat dalam satu waktu itu sebelum Allah menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang di dalamnya disebut salatul khaufi, salat dalam keadaan takut atau salat khauf. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan ayat itu, wal ayatul lati dzukira fiha salatul khaufi, ayat yang disebutkan padanya salat khauf itu, qaulullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salah, tidak berdosa bila kalian mengqasar salat. Naam, in khiftum, jika kalian takut, ayyaftinakumul ladina kafaru, kalian diserang oleh orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian musuh yang nyata. Lalu Pak Edi bilang orang kafir, tidak boleh dibilang orang kafir, ya, karena lakum dinukum waliyadin. Ustaz, jangan bilang kafir, kan Allah bilang lakum dinukum wadin, agamamu agamaku. Kan agama, katanya agama berarti kan harus dihormati. Lalu tanya, ini di surat apa? Surat Al-Kafirun. Oh boleh rupanya bilang kafir. Iya Pak ya. Nah, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sungguh orang kafir itu bagi kalian musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Itu sudah jelas. Nah, cuman kan antum harus tahu, musuh ada masa damainya kan? Akan ada masa damainya. Hah? Musuh ada enggak masa damainya? Ada? Enggak ya? Perang terus? Karena itu kadang-kadang sesama muslim aja bermusuhan kadang, betul? Betul enggak? Coba lihat, buka aja medsos, perang medsos. Iya kan? Saling menjatuhkan dan sebagainya. Tapi pas ketemu di meja makan, perang juga? Enggak. Di meja perundingan perang juga? Enggak. Damai. Kadang di dunia nyata enggak ada perangnya, tapi di dunia maya ada perangnya. Jadi maksud musuh, baik musuh dalam arti musuh akidah, musuh iman, tidak selamanya harus, bukan tidak nyata, bukan selamanya tidak harus berperang. Jadi harus bedakan musuh itu,
Musuh kan terbagi banyak. Jelas ya? Ada yang sedang perang, ada yang perang dagang, ada yang perang perang pikiran dan sebagainya. Ya, semuanya. Tapi yang jelas bahwa orang kafir harus diketahui musuh orang beriman. Orang beriman musuh orang kafir. Mana mungkin disatukan antara iman dan tidak mungkin. Karena itu minyak dengan air, tidak mungkin disatukan. Ya, oleh sebab itu, maka Allah ingin jelaskan pada kita, kafir itu musuh kalian yang nyata. Tapi apakah musuh boleh langsung diserang? Ya tidak. Kita ada aturan, bukan main-main. Ya, dalam Islam itu aturannya lebih ketat dari manapun. Ya, dari manapun. Dalam Islam orang kafir dibagi. Dalam Islam orang kafir dibagi 4. Pertama, ini udah lupa lagi kaji, harus diulang lagi nampaknya. Pertama, kafirun zimmi, yaitu orang kafir yang hidup di negeri Islam. Disebut ahlul zimmah, orang yang mendapatkan jaminan. Makanya dalam Islam menyerang orang kafir zimmi tidak masuk surga, masuk neraka tantangannya. Jelas, bahkan tidak mencium bau surga. Berarti Islam membolehkan kita menyerang orang yang hidup di negeri Islam? Hah? Ya enggak. Sekalipun orang kafir di negeri lain memerangi kaum muslimin, tapi yang orang kafir di sini kan tidak ikut dia. Jelas? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah kafir musta'man, yaitu kafir yang mendapatkan suaka, perlindungan aman di negeri orang Islam. Tidak aman di negerinya, lari ke kaum muslimin, lari ke negeri kaum muslimin, lalu dia diberikan perlindungan aman atau suaka namanya. Dan suaka ini dalam Islam, ya, kalau sistem lain kan tidak sama. Islam sekalipun rakyat biasa memberikan suaka, maka pemerintah wajib menghormati. Kalau kita kan tidak, dilindungi oleh rakyat tapi pemerintah tak izinkan, tetap dicari-cari. Ya kan? Nah itu. Mana yang lebih hebat? Mana yang lebih lunak gitu? Islam atau selainnya? Ya Islam. Rakyat jelata sekalipun beri perlindungan wajib dihormati oleh pemerintah Islam. Kalau di sistem lain tidak, wajib pemerintah. Kalau pemerintahnya zalim, berarti tidak ada yang bisa beri perlindungan. Di sana zalim, di sini zalim, di mana-mana aku dizalimi. Kan itulah. Di sana zalim, di sini zalim, di mana-mana aku dizalimi. Di negerinya, negeri diperintah oleh orang kafir misalnya, dia dizalimi. Lari ke negeri muslim. Kalau negeri muslim dia aman, sekalipun yang memberi keamanan itu adalah rakyat biasa. Kalau sistem yang bukan Islam tidak, harus disetujui oleh pemerintah yang sah. Berarti Islam lebih luas dan lebih fleksibel, lebih aman. Nah, dan ini yang mengusik yang seperti ini juga terancam tidak mencium bau surga. Makanya orang non muslim itu di negeri muslim lebih aman dari orang muslim di negeri non muslim. Enggak, antum sebanyak ini berita tidak bisa antum baca ya. Ya, orang muslim di negeri non muslim tak mendapatkan keamanan seperti non muslim di negeri muslim. Itu di negeri muslim yang umat Islamnya tidak banyak pula paham Islam. Apalagi kalau di negeri muslim yang banyak paham Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang ketiga yaitu mu'ahad, yang terjadi ada hubungan perjanjian bilateral atau multilateral antar negara atau antar perusahaan. Orang ini ada terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka juga tidak boleh diganggu. Ancamannya juga tidak membawa surga kalau ada yang menyerang. Ada yang keempat baru kafir harbi,
yang head to head dengan kaum muslimin berperang. Ya kalau sudah perang, masa antum anda tidak mau perang, saya tidak mau berperang, gitu ya. Orang dah serang negeri kita atau serang kepentingan kita, oh Islam damai, tidak mau berperang, gitu ya. Pedangnya sudah di hidung kita, atau pistolnya sudah di kening kita. Maaf Pak, saya tidak perang, saya damai aja lah, gitu ya. Lalu Pak mau apa? Saya mau negara Anda untuk saya. Ambillah, kami damai aja gitu ya. Tidak mungkin. Ya, dimanapun, bahkan harta kita, kalau dirampok orang, wajib kita pertahankan. Mati, syahid. Atau serahkan aja lah, ambillah semua bang. Gitu ya. Gitu ya. Nah, kecuali kita termasuk yang, ya takut dan sebagainya. Itu lain hal. Tapi kalau yang namanya sudah harbi, namanya saja harbi, perang, kafir yang merangi, baru kita boleh, dan wajib malah, wajib. Jadi tidak semua kafir itu satu derajat. Makanya ketika menyebut kafir musuh, ya memang musuh yang nyata. Mereka takkan pernah mencintai orang beriman. Jelas. Kalaupun mencintai harus dibatalkan cintanya. Ya, kalau ada anak orang kafir mencintai gadis muslimah, wajib dibatalkan cintanya itu. Makanya tuan-tuan hati-hati, anak gadis kita pergi kemana-mana, harus kalau anak perempuan makanya tidak boleh musafir nih. Karena kalau musafir sendiri, anak perempuan itu sangat mudah dibanding anak laki-laki. Walaupun anak laki-laki juga tidak juga cukup mudah sekarang ini, maka kita dalam mendidik anak memang harus dekat sekali. Dan yang terbaik adalah kalau perempuan cepat nikahkan. Tapi jangan buat statement, kalau kalian sudah menikah berhenti jadi anak saya. Itu yang masalahnya. Hanya anak-anak kita takut semuanya, apalagi laki-laki. Ya, nak nikah ya katanya. Kamu kalau nikah, sedang kuliah, berhenti jadi anak saya. Sedang sendiri aja masih nyandar sama bapaknya, apalagi menua. Kan yang nyuruh kuliah kan kita juga. Kuliahkan dia, kalau dia butuh nikah, maka nikahkan segera. Ini sekarang kan berapa banyak orang berpacaran, karena dia memang butuh. Masa perempuan tidak butuh sama laki-laki, laki-laki tidak butuh sama perempuan. Nah, apakah kita biarkan padahal uang kita banyak untuk belanjainya, tapi kita belanja dia untuk pacaran? Kan dia minta uang jajan kan? Yang minta uang jajan katanya. Biasanya sebulan 3 juta, ada acara bulan ini ya katanya. Biar berapa? 4,5 juta. Rupanya acaranya pergi berdua dengan pacarnya, dibiayai oleh orang tua. Padahal dia suruh nikah, berhenti jadi anak saya. Kalau pacaran, ayah biayai. Allah musta'an. Ini adalah kekeliruan berpikir banyak orang tua kita hari ini. Jadi kalau seandainya sudah menikah berhenti jadi anak, akhirnya anak tentu tidak bisa mandiri. Setelah tidak nikah pun selesai kuliah, ada S2 pula, tidak juga mandiri, ngurus kamarnya aja tidak pandai dia bersihkan sendiri. Kita juga yang didik mereka seperti itu. Ya kan, nak bekerja nak, jangan nak, nanti jatuh katanya. Itu ada pembantu. Akhirnya semuanya bantu. Ngurus kamarnya juga dia tidak bisa. Allah musta'an. Kemana-mana kita Pak ini. Gara-gara masalah orang kafir itu musuh yang nyata. Itu pasti. Tidak bisa dirubah-rubah nih ayat Al-Quranul Karim. Cuman musuh seperti yang saya katakan tadi. Sesama muslim saja, ada tidak yang bermusuhan? Ada kan? Tapi boleh dia menzalimi, ya tidak boleh. Orang memusuh kita, ada nggak sekarang Pak ini? Ada kan? Tapi apa boleh dia nyerang kita? Ya enggak. Yang namanya cinta, benci, itu ada. Benci, cinta itu ada. Ya. Kan kita bilang, itu musuh saya tuh katanya. Musuh saya. Tapi saya lihat Ustaz makan dengan dia kemarin. Ya namanya musuh seperti itulah. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, dia panglima perang kaum muslimin dan perang salib dulu. Ketika lawan beratnya Lion Head sakit keras, dia ngobati, dia menyamar jadi tabib. Dan dia memang tabib memang. Dia datang ke kamar orang itu sebagai tabib,
dia obati dengan serius, karena ini hamba Allah yang perlu bantuan hamba Allah yang lain, dan kita disuruh untuk itu. Orang kafir sakit, jangan kasih racun, dosa Pak, jelas. Mentang-mentang antum dokter, ini orang kafir saya kasih formalin langsung dalam tubuhnya, jangan, dosa antum. Ini amanah, kita tidak boleh menghilangkan jiwa tanpa hak, jelas Pak Edi. Nampak orang kafir butuhkan bantuan, kasih, berpahala kita, jelas. Tapi kalau dia minta pistol untuk nembak kita, jangan dikasih. Atau minta tanda tangan untuk membeli negara kita, jangan dikasih, jelas. Jadi minta tanda tangan bapak supaya negara bapak untuk saya, katanya, dikasih, jangan dikasih. Tapi kita tidak boleh menzalimi hak mereka. Ini yang harus didudukkan masalahnya. Sebab orang kalau sudah dimusuh mesti angkat senjata terus, gitu ya? Enggak. Nah, saya kira jelas ya. Saya kira sudah jelas ya. Nah, kalau jelas berhenti kita. Hah? Ya cukup begini dulu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak, kita selesaikan ayat dulu. Wa qala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Apabila kamu bersama mereka, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu dirikan salat bersama mereka, faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka. Hendaklah sebagian mereka bersamamu. Salat bersama. Trip pertama. Waliakhudhu aslihatahum, sambil mengangkat senjata mereka. Ini perang tentu bawa senjata. Nah, fa idza sajadu, setelah mereka selesai sujud, falyakunu min waraikum, mereka mundur ke belakang, wal ta'ti ta'ifatun ukhra, masuk yang lain yang tadi belum salat. Thumma lam yusallu, yang belum salat, falyusallu ma'aka, mereka salat bersamamu. Perinciannya ada dalam hadis Nabi setelah ini. Akhbarana Malik, telah menceritakan kepada kami Malik itu bin Anas, an Yazid ibn Ruman, dari Yazid ibn Ruman, an Salih ibn Khawwat ibn Zubair, amman shalla ma'a Rasulillah, dari orang yang pernah salat bersama Rasulullah SAW, salat al-khawfi, salat khawf, yawma zatir riqa, pada perang zatir riqa. Zatir riqa itu adalah tempelan-tempelan, itu robekan-robekan kain yang dibalutkan. Karena pada waktu itu saking jauh perjalanan, sahabat banyak yang mengelupas kukunya, sehingga dibalut dengan robekan-robekan kain, sehingga saking banyaknya yang seperti itu, sehingga disebut dengan zatir riqah. Banyak balutan dan tempelan. Anna ta'ifatan saffat, segolongan bersab. Wa ta'ifatun wujahal adu, satu lagi berhadapan dengan musuh. Ini ketika musuh tidak di arah kiblat. Ketika musuh tidak di arah kiblat. Kalau musuh ada kiblat, ada lagi caranya. Fasalla bil ladzina ma'u rak'ah. Lalu Nabi SAW salat bersama orang yang golongan rombongan pertama, satu rakaat. Tsumma thabata qa'iman. Di rakaat kedua Nabi tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim, mereka menyelesaikan salat ke rakaat kedua. Nabi tidak ikut rakaat kedua. Tsumman sarafu, selesai mereka salam setelah salat dua rakaat, satu rakaat bersama Nabi, satu rakaat mereka sendiri. Kemudian setelah salam mereka, tsumman sarafu fasaffu wajhal adu, mereka lagi yang ganti posisi menghadap musuh. Wa ja'at ta'ifatul ukhra, datang pula rombongan yang belum salat tadi. Fasalla bihim raka'atal lati baqiyat min salatihi. Lalu Nabi SAW salat bersama rombongan kedua, satu rakaat lagi. Jadi adil ya, saya dapat satu, ini dapat satu. Thumma thabata jalisan. Kemudian setelah selesai sujud kedua, Nabi menunggu mereka sambil duduk. Wa atammu li anfusihim. Kemudian mereka naik rakaat kedua masing-masing. Kemudian setelah mereka duduk bersama Nabi kembali di at-tasyahud, thumma sallama bihim, baru Nabi salam diikuti oleh yang lain. Jadi yang rombongan pertama takbiratul ihramnya sama, rombongan kedua salamnya sama. Di sana memulai, di sini usai. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini salah satu cara dari perang
cara dari salat khauf. Nah, dalam kondisi seperti ini ayat munasabah. Kondisi perang, maka orang kafir itu maka dia disebut musuh. Nah, karena kondisinya sedang perang sekarang, lebih patut disebut musuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kemudian beliau menyebutkan sanad selanjutnya tentang salat ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan pekan depan. Karena tadi sudah jelas katanya. Ya, nanti kita sambung dan perjelas pada pekan depan insyaallah. Ya, karena waktu yang sudah tidak terasa memang, dan sana senangnya tidak terasa waktu habisnya. Memang tontonannya betul-betul menyenangkan. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam keadaan yang lebih menyenangkan hati. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.